Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Rumuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Rocky Gerung. No Rocky No Party, bandingkan era Soekarno. Rocky Gerung, kenapa tiba-tiba bangsa ini jadi rakus ya. Ini sesuai yang dilansir oleh Konten Jatim. Apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung, langsung saja kita baca dan kita ulas. Konten Jatim, tokoh politik, pengamat politik Rocky Gerung membandingkan tokoh-tokoh politik maupun pemerintahan saat ini dengan masa Soekarno hingga Sultan Syahrir, di mana pada saat itu, kata dia, para tokoh politik tidak berkeinginan untuk menumpuk kekayaan. Sebetulnya kita punya pelajaran etik yang panjang dalam sejarah kita. Yang kita persoalkan, kenapa tiba-tiba bangsa ini jadi rakus, bangsa ini jadi arogan, kata Rocky Gerung dalam kanal YouTube-nya dikutip fajar.co.id. Contoh kecilnya saja, kata dia, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengetahui jual beli perizinan tapi hanya diam. Transaksi ada di depan mata pun Sri Mulyani tahu bagaimana jual beli amplop dan jual beli perizinan itu, tapi diam doang, padahal dia mengerti apa yang sebetulnya terjadi dalam di awal sejarah kita. Sebagaimana anak FEUI pasti diajarin tentang sejarah awal pemikiran ekonomi Indonesia lewat Muhammad Hatta. Pikiran-pikiran awal tentang koperasi Sultan Syahrir itu dikenal sebagai kemampuan diplomasinya atau selalu tampil perlentet, tapi sebetulnya dompetnya gitu kan, tutur Rocky. Menurutnya saat ini para menteri tidak mencontoh pemimpin-pemimpin awal Indonesia karena disibukkan dengan transaksi itu. Kita nggak pernah bayangkan misalnya perdebatan politik di awal kemerdekaan itu ada di kabinet hari ini, ada di kepala Ganjar, ada di kepala Erick Thohir, ada di kepala segala macam. Jadi betul-betul kekurangan intelektualitas dalam politik. Itu soalnya yang ada adalah isi tas doang, kita makin tebal tandasnya. Ya sobat sekalian, itu ya dari Rocky Gerung ya, yang melihat tentang posisi negara kita ya, yang terkesan kalau semakin rakus berarti menjadi lebih merosot ya. Nah, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya, ini membandingkan dengan bagaimana dahulu dan sekarang itu kondisinya malah lebih terkesan menumpuk kekayaan ya. Dan kita juga terlihat jelas ya perbandingan antara pemerintahan Presiden Jokowi dan Presiden SBY yang kita ketahui ya, untuk kontestasi pilpres saja sampai benar-benar negara itu ya dalam tanda kutip masuk terlalu dalam kontestasi ini ya, kontestasi pilpres 2024. Ada endorse dari istana, kemudian bagaimana terkesan ya ada keinginan untuk mempertahankan rezim ini agar tetap berjalan, ganti orang tetapi rezim tetap berjalan dengan endorse endorse presiden ya, dan juga isu tentang penundaan pemilu dan penambahan periode jabatan ya, 3 periode yang tidak pernah kita expected ya, kita pernah bayangkan akan ada pada pemerintahan presiden sekarang dibandingkan dengan pemerintahan presiden sebelumnya. Nah, kalau kita melihat sebelumnya ya tidak ada ya isu-isu terkait perpanjangan masa jabatan yang kemudian penambahan masa periode ya, dan juga bagaimana rezim ini ya untuk segala macam cara ditempuh untuk mempertahankan rezim berjalan. Nah, ini terkesan ya tentu saja tujuannya adalah bagaimana secara sistem kapitalis itu bekerja, yaitu greedy ya, menumpuk kekayaan yang menjadi khas dalam kapitalis. Nah, kita ketahui dengan adanya isu yang panas yaitu penundaan pemilu yang memang ya sekarang itu agak
agak di stop ya, ataupun didinginkan ya. Bisa jadi ya ini akan ditampilkan atau dimunculkan lagi, mengingat banyak sekali kepentingan yang bisa diakomodasi. Nah, tentu saja kepentingan itu ya yang menjadi tolok ukur ya. Dan kalau kita melihat rezim ini tetap ingin dipertahankan, berarti orang ataupun kelompok yaitu oligarki di belakang layar itu pastinya ya merasa puas dengan kinerjanya untuk menjamu ya, ataupun memperlakukan ya oligarki ini dengan gurih gitu ya. Nah, kita ketahui ya dengan banyaknya undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR dan juga kebijakan dari pemerintah, termasuk ini adalah menjamin kepentingan oligarki itu tetap berjalan. Dari mana ya? Tentu saja dari konsesi lahan yang diperpanjang. Nah, itu juga yang disampaikan dagingnya dari Perpu Ciptaker yang juga disampaikan oleh Pegawai Ekonomi Rizal Ramli. Dengan adanya perpanjangan masa konsesi 2 kali 10 tahun itu merupakan daging dari Perpu Ciptaker yang sebelumnya kita ketahui konsesi ataupun izin untuk mengelola lahan itu harusnya setelah habis kemudian diserahkan oleh negara. Malah dengan adanya Perpu ini ada jaminan konsesi itu bisa diperpanjang 2 kali 10 tahun. Jadi itulah terkesan ya kekhasan dari kapitalis yang greedy atau rakus untuk menumpuk kekayaan. Dan tidak pernah, jarang ya kalau kita melihat serakus ini dalam hal ingin ya meraih bukan hanya kekayaan, tetapi bagaimana mencengkram kekuasaan untuk terus-menerus oligarki ini memimpin. Nah, kalau kita melihat dari dulu hingga sekarang banyak sekali perbedaannya ya, perubahannya sangat drastis. Misalnya dalam hal orientasi ya, dalam hal kekuasaan dan menumpuk kekayaan itu berbeda. Dulu itu ketika melihat para pejabatnya itu masih bisa dikatakan tidak begitu terengginas dalam hal menumpuk kekayaan ya. Ada pejabat yang namanya Jenderal Hugeng yang kita ketahui dalam hal melaksanakan fungsinya sebagai pejabat publik, yaitu sebagai kepala kepolisian, hartanya masih bisa kita lihat ya, hidup dalam kondisi pas-pasan. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Justru berbalik 180 derajat ya, ada saling persaingan dan juga saling berlomba untuk memperkaya diri ya, dalam hal meraih kekayaan ya, suka atau tidak suka ya. Para pejabat dalam institusi kepolisian itu sudah sempat disinggung pula ya, dan diberitakan oleh media bagaimana kekayaan para pejabat termasuk institusi polisi itu meningkat drastis ya. Ada jabatan yang hanya ya perwira menengah itu sudah memiliki lahan dan sudah menjadi rahasia umum ya. Ada juga yang menjadi backing illegal mining ya, yang kemarin itu sempat heboh, yaitu kasus Ismail Bolong. Nah, itu hanya sebagian kecil saja ya. Pun kalau kita merambat ke pejabat yang lain, bagaimana dalam hal sistem kapitalis ini para pejabat ya, pejabat publik itu berlomba-lomba untuk memperkaya kekayaan ya. Itu bisa dilihat pada saat pandemi ya, justru kekayaan para pejabat itu menumpuk ya, meningkat. Nah, kemudian kalau kita melihat ciri khas kapitalis yang real adalah tetap ya bahwasanya greedy, sikap untuk menumpuk kekayaan.
dan itu terkesan sangat diakomodasi pada era sekarang. Nah, kita ketahui ya, sebelumnya kalau kita melihat Undang-Undang Minerba sebelumnya itu seluruh kekayaan konsesi itu kalau sudah habis harus dikelola oleh negara. Tetapi Undang-Undang Minerba yang baru ini justru masa konsesi itu bisa diperpanjang 2 kali 10 tahun ya. Pun juga bagaimana para politisi ya itu benar-benar terkesan oportunis ya dalam hal untuk pencapresan ya dalam pilpres dan lain sebagainya. Nah, ini tuh berbanding terbalik dari apa yang disampaikan oleh Roky Gerung. Dari pejabat yang dahulu hingga sekarang itu berbeda ya 180 derajat. Di situ ada Sultan Syaril dan lain sebagainya, termasuk bagaimana ya ambisi ya dari pemimpin yang juga ingin memperpanjang masa jabatan. Nah, ini menjadi isu yang memanas yang beberapa waktu yang lalu ya, dan juga sekarang terkesan juga dipelihara dan dikawal ingin dibuka lagi. Tapi kalau kita melihat pidato dari Bu Megawati ya pada HUT PDIP yang ke-50 itu sudah menegaskan ya, kalau sudah 2 periode ya sudah, maaf gitu ya. Dan apakah dengan setelah pidato Megawati ini polemik tentang penundaan pemilu dan penambahan masa periode itu akan berakhir ya. Nah, kita lihat saja apakah yang kuat itu adalah statement dari Ketua Umum yaitu Megawati atau dari oligarki yang mempunyai kapital luar biasa ya dalam hal misalnya untuk membiayai 1 sampai 2 triliun itu menjadi sangat mudah ya, mengingat konsesi yang saat ini benar-benar dimanjakan oleh pemerintah ya dengan perpanjangan masa konsesi dan kepemilikan sumber daya alam yang luar biasa, terutama untuk batu bara yang trennya nilainya itu naik. Nah, kita ketahui tahun ini ya atau tahun sebelumnya itu Indonesia mendapatkan windfall profit atau keuntungan yang ibarat durian runtuh dengan naiknya batu bara. Dan tentu saja selama ini ketika kita masih menyerahkan kepemilikan atau pengelolaan sumber daya alam kepada asing ya, maka sudah bisa diprediksi hasil yang diperoleh oleh negara hanya sedikit ya, dan juga mempertahankan ya, dari ciri khas kapitalis, siapa yang kaya itu makin kaya, miskin itu makin miskin. Dan kalau kita melihat diskriminasi kekayaan dalam sistem kapitalis itu sangat luar biasa. Kalau di Amerika itu ada yang namanya we are 99%, artinya segelintir orang itu menguasai 99 sumber daya dan 99 SDM itu atau orang itu ya mayoritas hanya memperebutkan ya 1%. Nah, itu adalah ciri khas kapitalis yang juga terkesan saat ini terlihat jelas ya ketika kekayaan ya itu menjadi hal yang perlu dirombakan ya, saling bersaing untuk menumpuk kekayaan dan juga kalau bisa ya dalam hal tumpuk menumpuk kekayaan ini menjadi ya ciri khas yang dipertahankan. Nah, ini juga yang disampaikan oleh Roky Gerung bahwasanya negeri ini ya tidak menjadi lebih baik, malah menjadi semakin rakus dengan adanya kecenderungan ya, ciri khas dari tadi ya kapitalis yang bersifat untuk menumpuk kekayaan daripada bagaimana untuk melihat ya negeri ini ya dalam hal distribusi kekayaan itu harus merata. Jadi sistem ini yang memang sedari awal
menjadi akar permasalahan, tidak pernah kunjung untuk dilihat, untuk diperbaiki, malah satu hal ya dipelihara dan tetap akhirnya mengokohkan ya para kapitalis itu, kekayaannya semakin menumpuk ya, dan juga akan terus menerus terjadi diskriminasi yang luar biasa antara kemiskinan dan juga kekayaan yang terus didominasi oleh orang kaya ya, para kapitalis, dan rakyat itu memperebutkan ya porsi ataupun kue yang sedikit ini. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.